Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini, kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yaitu literasi digital dan hubungannya dengan pendidikan multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital sangat penting dalam pendidikan multikultural? Kita bahas ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keragaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas terutama melalui internet. Yang kedua, informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur, fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama yaitu akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua yaitu evaluasi kritis. Kemampuan membedakan hoaks, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga yaitu produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Selanjutnya yaitu integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif. Yang pertama, Project Based Learning atau PGBL dengan topik budaya lokal global. Yang kedua, analisis video, artikel, unggahan media sosial. Yang ketiga, diskusi daring multibudaya. Dan yang keempat, presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan krisis kolaboratif dan toleransi budaya. Yang kedua yaitu penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan yaitu pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, dan penggunaan multimedia multikultur. Yang ketiga yaitu inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural, yaitu platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, dan forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Dan yang terakhir yaitu pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasah yaitu toleransi, anti-diskriminasi, empati, moderasi, kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Peran guru dan institusi pendidikan. Ada 2 simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, dan membangun ruang aman digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Yang kedua yaitu sekolah sebagai ruang edukasi multikultural.
Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, dan mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjebuk. Tantangan utama yaitu ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian, dan kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespon isu ini secara sistematik. Selanjutnya yaitu rekomendasi implementatif. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, yaitu mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional, yaitu guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital, anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat yaitu model PJBL lintas budaya secara online, yaitu siswa mengajarkan proyek budaya secara kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu penguatan infrastruktur dan akses digital merata, agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.